Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agnesa Maharani dengan nomor NIM 240003023. Di sini saya akan mereview jurnal Sastra Indonesia Kontemporer dengan judul Maraknya Platform Sastra Cyber Berdampak Terhadap Dunia Literasi di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan fenomena baru dalam dunia sastra, yaitu sastra cyber, sebuah jenis karya sastra yang diterbitkan dan diakses melalui media elektronik. Jenis sastra ini semakin berkembang seiring dengan banyaknya platform digital seperti Wattpad, Webtoon, Jolada, Cabaca, Dremel, serta media sosial seperti Twitter dan Instagram. Fenomena ini muncul pada tingkat literasi masyarakat Indonesia masih berada pada posisi yang rendah. Menurut data Kemendagri tahun 2021, Indonesia menempati urutan ke-62 dari 70 negara dalam Indeks Literasi Global. Rendahnya minat baca ini menciptakan kekhawatiran dan menjadi pendorong utama perlunya pendekatan baru untuk meningkatkan budaya membaca dan menulis masyarakat. Salah satunya melalui penggunaan sastra cyber. Platform sastra digital memiliki keunggulan dalam hal kemudahan akses, beragamnya genre, serta interaksi yang sederhana antara penulis dan pembaca, yang menjadikannya alat yang berpotensi untuk meningkatkan minat baca, terutama di kalangan remaja dan generasi muda. Yang kedua, ada teori. Yang pertama ada sastra cyber menurut Trisanti tahun 2020 dan Nugraha et al. Tahun 2020. Sastra cyber adalah jenis karya sastra yang disajikan di platform digital dalam berbagai format, melalui dari teks, digital, narasi interaktif, hingga seni visual. Bentuk sastra ini bersifat bebas, kreatif, dan mampu menjangkau lebih banyak pembaca melalui jaringan internet. Yang kedua, ada literasi menurut UNESCO. Literasi adalah keterampilan utama dalam membaca dan menulis. Sementara itu, Deakin University atau bisa disebut GLO3 mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menerapkan informasi melalui media digital secara efisien. Literasi juga melibatkan kemampuan berpikir kritis, pengelolaan informasi, dan pengembangan karakter. Oleh karena itu, sastra cyber sebagai contoh literasi digital dapat meningkatkan kemampuan literasi secara keseluruhan. Ketiga, ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dampak luas dari platform sastra digital terhadap literasi di Indonesia. Yang kedua, menganalisis apakah media sastra digital dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah budaya literasi menuju arah yang lebih luas dan inklusif. Yang ketiga, ada menilai sejauh mana platform ini dapat berfungsi sebagai pilihan yang efektif untuk meningkatkan minat baca dan menulis di kalangan masyarakat. Yang keempat, ada metode. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pencatatan dan wawancara singkat. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena berkembangnya sastra cyber dan hubungannya dengan tingkat literasi masyarakat Indonesia. Data diambil melalui observasi pada berbagai platform sastra digital dan wawancara singkat lewat WhatsApp serta Instagram dengan para pengguna, baik sebagai penulis maupun pembaca. Informasi yang dikumpulkan mencakup semangat membaca dan menulis, serta pandangan mereka mengenai kemudahan dan daya tarik media sastra digital. Hasil dari pengumpulan data ini disajikan dengan format naratif deskriptif untuk mempermudah pemahaman serta penyimpulan. Yang kelima, ada hasil penelitian. Yang pertama, sastra cyber mampu meningkatkan minat baca dan tulis terutama di kalangan muda. Yang kedua, platform seperti Wattpad, Webtoon, Jolada menyediakan fitur menarik seperti genre beragam dan kemudahan akses yang membuat masyarakat lebih termotivasi untuk membaca dan menulis. Yang ketiga, ada platform sastra cyber bisa menjadi pengembangan diri, komunikasi ide, dan pembentukan karakter masyarakat yang cukup literasi. Lalu yang keempat, ada
Literasi yang baik membantu masyarakat menghindari berita bohong dan meningkatkan daya berpikir kritis. Lalu yang keenam ada pembahasan. Sastra cyber bukan hanya sebagai sarana hiburan saja, tetapi juga sebagai alat pendidikan dan pengembangan karakter. Platform-platform ini memicu kreativitas, memperluas wawasan, dan mendorong kemampuan berpikir kritis. Misalnya, ketika seorang baca cerita fiksi, ia jadi bisa belajar membedakan antara fakta dan imajinasi. Literasi tidak hanya soal membaca buku tebal saja, tetapi juga soal kemampuan memahami informasi, memilah, dan menyaringnya. Dalam era hoaks dan banjir informasi seperti sekarang, kemampuan ini sangat penting. Namun, sastra cyber tetap punya tantangan seperti misalnya resiko plagiarisme, konten yang tidak sesuai dengan usia, dan kualitas karya yang kadang belum terakurasi dengan baik. Maka dibutuhkan pendampingan terutama bagi anak-anak dan remaja. Lalu yang terakhir ada penutup. Berkembangnya platform sastra digital jelas memberikan efek positif untuk meningkatkan budaya membaca di Indonesia. Adanya platform ini mendorong generasi muda untuk lebih aktif dalam menulis dan membaca, serta menuangkan gagasan kreatif melalui media yang mudah diakses dan dekat dengan aktivitas sehari-hari. Dengan banyaknya pilihan karya, desain yang menarik, serta kemudahan penggunaan aplikasi, masyarakat terutama kalangan muda mulai terbiasa dengan aktivitas baca dan tulis dalam format digital. Sastra kini tidak dilihat sebagai sesuatu yang kaku dan hanya terbatas pada buku fisik, tetapi telah berubah menjadi alat yang lebih luas, interaktif, dan menyenangkan. Apabila tren ini terus berlanjut dan didukung dengan literasi digital yang baik, maka budaya literasi di Indonesia akan mengalami peningkatan yang signifikan, yang akan berdampak pada kemampuan berpikir kritis, keterampilan dalam menyerap informasi, serta terbentuknya masyarakat yang lebih berkarakter, kreatif, dan tidak mudah terpengaruh oleh hoaks atau disinformasi di era digital. Sekian review jurnal dari saya, Agnes Maharani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.